Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1041 sampai bab 1045. Liona, Simran, Samira. Mereka seumuran dengan Omi. Mereka hampir berusia 30 tahun. Sementara Sumei Qian bahkan berusia 33 tahun. Ditambah bakat mereka tidak kuat. Pemrograman mereka tidak dapat mengikuti. Dan mereka belum memakan harta menakjubkan lainnya selain Kaisar Cacing. Jadi penampilan mereka, meskipun mereka tidak terlihat berusia 30 tahun, mereka memiliki penampilan seorang wanita berusia 24 atau 25 tahun. Omi, namun, memiliki penampilan seorang anak berusia 18 tahun. Dan meskipun dia hanya beberapa tahun lebih muda, ada perbedaan yang lebih jelas. Baiklah, Omi memandang mereka berempati dan merasakan sakit hati di dalam. Perbedaan di antara mereka akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Dan Omi telah menantikan masa depan ini sejak awal. Sekarang, Omi seperti saudara mereka. Dalam 20 tahun, dia akan menjadi seperti putra mereka. Dan dalam 50 tahun, dia akan menjadi seperti cucunya. Omi merasakan sakit di dalam. Rasa sakit yang mungkin hanya bisa dipahami oleh Tuan Pulau. Karena Tuan Pulau telah mengalaminya. Saat itu dia juga secara pribadi telah menguburkan kekasih masa kecilnya yang telah menjadi tua dan meninggal. Omi, bicaralah. Jangan lihat beberapa istri ah. Ada banyak waktu untuk bahagia dengan istrimu di malam hari. Wang Xing bercanda. Omi kembali sadar dan tersenyum. Apa yang kamu tanyakan padaku? Aku pergi. Kamu bahkan tidak mendengarkanku ah. Aku bertanya padamu. Bagaimana perasaanmu setelah 2 tahun tertutup? Seberapa besar kekuatanmu meningkat? Omi tersenyum. Saya pikir saya harus bisa melawan Yang Guan. Niat membunuh saya telah meningkat beberapa kali lipat. Beberapa kali. Kamu bercanda. Hahaha. Ya. Aku akan pergi ke Pulau Bela Diri besok dan mengunjungi Pulau Master. Alasan Omi pergi ke Pulau Bela Diri adalah karena pada levelnya, hanya Master Pulau yang memiliki kesamaan dengannya dalam hal keterampilan bela diri. Sebenarnya, kekuatan mereka masih sangat rendah dibandingkan dengan Omi. Tidak membicarakan apa-apa dengan mereka. Tentu saja, sama sekali tidak berarti Omi bahwa dia tidak menyukai mereka karena lemah. Omi masih sangat mencintai teman-temannya. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu, Omi segera bertanya, "Tuan-tuan, saya telah sibuk dengan bisnis saya selama ini. Saya cenderung tidak berkomunikasi dengan Anda. Bagaimana Anda semua telah berlatih? Anda semua berusia 30-an. Saya kira Anda harus sukses." Hahaha, semua orang tertawa dan tertawa. Jangan bicara tentang kata pencapaian di depan Omi. Omi memandang mereka satu persatu. Pertama-tama, Xiao Meng. Dia adalah eksistensi terkuat dan bahkan lebih jenius di antara teman-teman kecil Omi. Xiao Meng berusia 25 tahun. Karena dia menerobos alam persatuan bertahun-tahun lebih awal. Jadi, dia menjaga tampak lebih awal. Dan sekarang tampak dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Ditambah wajahnya, yang awalnya tipe wajah bayi, terlihat lebih kecil. Tahun-tahun seni bela diri ini, tubuhnya juga mempertahankan kelas 1. Lihatlah perwujudan orang. Alam Xiao Meng telah mencapai puncak alam kesatuan akhir. Lakukanlah Little Meng. Berusahalah untuk melangkah ke Unity Realm Complete sesegera mungkin. Aku akan melakukannya. Xiao Meng sibuk mengangguk. Omi adalah idolanya. 27 tahun dan mencapai puncak kesempurnaan alam persatuan. Xiao Meng 25. Belum sempurna, Xiao Meng tidak mungkin melampaui Omi. Itu mungkin akan berjauhan. Lalu ada Wanderlust. Wanderlust belum membaik sejak melangkah ke lapisan pertama dari Unity Realm akhir 6 atau 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Haha, aku khawatir tidak ada yang berubah dalam hidupku. Long Tianya tertawa dengan sedikit penyesalan. Tidak peduli apa, teruslah bekerja keras dan jangan menyerah pada dirimu sendiri. Tentu saja, Lang Tianya menganggukkan kepalanya. Omi menatap Yan Yu. Selamat. Yan Qiang, kamu telah melangkah ke alam persatuan. Aku akan melakukannya. Xiao Meng sibuk mengangguk. Omi adalah idolanya. 27 tahun dan mencapai puncak kesempurnaan alam persatuan. Xiao Meng 25. Belum sempurna, Xiao Meng tidak mungkin melampaui Omi. Itu mungkin akan berjauhan. Lalu ada Wanderlust.
Wanderlust belum membaik sejak melangkah ke lapisan pertama dari Unity Realm akhir 6 atau 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Haha, aku khawatir tidak ada yang berubah dalam hidupku. Long Tianya tertawa dengan sedikit penyesalan. Tidak peduli apa, teruslah bekerja keras dan jangan menyerah pada dirimu sendiri. Tentu saja, Lang Tianya menganggukkan kepalanya. Omi menatap Yan Yu. Selamat. Yan Qiang, kamu telah melangkah ke alam persatuan. Hehe, terima kasih. Penampilan Yan Qiang telah pulih. Dan, mungkin karena dia pernah menderita sekali. Dia telah berkembang dengan kejam setelahnya dan telah melangkah ke tahap awal alam persatuan beberapa bulan yang lalu. Dengan Yan Qiang berusia 30 tahun, melangkah ke alam persatuan dianggap sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Samira, bagaimana teknik vertigo sekarang? Omi bertanya. Samira tersenyum. Aku sudah menjadi guru roh peringkat 14. Seorang master jiwa terpesona 14 tingkat setara dengan pembangkit tenaga listrik Unity Realm tahap akhir. Masih tidak apa-apa. Teruslah bekerja dengan baik. Dan perkuat seni bela dirimu juga. Karena itu bisa menempa tubuhmu dan membuatmu lebih mudah. Saya mengerti. Samira tiba-tiba berkata dengan agak lamban. Ranah seni bela dirinya telah mencapai alam bawaan tengah setelah memakan banyak hati pohon besi. Setelah itu, saya khawatir tidak peduli berapa banyak dia memakan hati pohon besi, akan sulit untuk maju. Adapun Yang Yijian, bakatnya baik-baik saja. Dan dia telah melangkah ke alam persatuan. Dan sekarang berada di tingkat ketiga awal dari alam persatuan. Hanya di usia 30-an dia telah mencapai pencapaian ini. Tidak buruk. Tentu saja, dia juga telah mengambil banyak hati pohon besi. Liu Yue, di sisi lain, juga akan melangkah ke alam persatuan. Wang Xing sekarang berada di tahap tengah bawaan. Su Meiqian, setelah kerja keras, penambahan hati pohon besi, dan bimbingan banyak orang kuat, telah melindungi menjadi kesempurnaan bawaan. Liona juga telah mencapai tahap bawaan akhir setelah bertahun-tahun. Dan meskipun Simran telah mencapai banyak hal dalam teknik suara dan sudah menjadi master suara kelas 12, dia hanya berada di tahap bawaan tengah di ranah seni bela diri. Tentu saja, ada juga saudara perempuan Long Tianya, Long Tianqin, yang adalah seorang alkemis. Dia berkonsentrasi pada reproduksi senjata. Dia sudah menjadi alkemis peringkat 14. Dan sekarang dia memiliki beberapa murid, siap untuk meneruskan tradisi keluarganya dalam memproduksi senjata. Belum lagi seni bela diri. Dia tidak menaruh hatinya ke dalamnya. Hei, ada juga Qi Xueyun. Omi tiba-tiba teringat. Sepertinya, sudah bertahun-tahun sejak dia melihatnya. Liu Yue berkata, orang ini Qi Xueyun. Kamu tahu, tidak suka berbicara. Tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Selalu bersembunyi di sudut sendirian untuk mempelajari seni racun. Dan tidak suka ikut bersenang-senang. Omi mengangguk. Sepertinya Omi akan melakukannya. Gadis ini, tidak boleh disebut perempuan. Lagi pula, dia juga berusia 28 tahun. Aku belum tahu apakah dia punya pacar. Jika dia belum mempertimbangkan pekerjaan hidupnya, saatnya untuk mendesaknya. Baiklah, sebut saja sehari. Semua orang pergi ke depan dan melakukan pekerjaanmu. Kita akan makan malam bersama di malam hari. Memanggil semua orang. Yan Long juga. Dan murid-muridmu itu. Bagus. Setengah jam kemudian, Omi tiba di sebuah lembah di belakang istana. Lembah yang dalam ini adalah tempat tinggal Qi Xueyun sepanjang tahun. Sejak Omi menjadi pengontrol kekaisaran Yanlong, dia telah tinggal di sini. Dan sulit bagi semua orang untuk melihatnya. Omi berdiri di lembah yang dalam. Di luar sebuah rumah kayu. Rumah kayu ini dikelilingi oleh segala macam ular berbisa dan berbisa. Memanjat. Orang biasa akan ketakutan setengah mati jika mereka melihatnya. Omi melihat sosok di dalam rumah kayu itu. Dengan hati-hati mempelajari sesuatu. Qi Xueyun masih Qi Xueyun yang sama sejak saat itu. Dia seperti ini ketika dia berada di Akademi Bela Diri. Dan dia masih seperti ini hari ini. Xueyun, Omi memanggil. Qi Xueyun terkejut ketika Omi tiba-tiba muncul di belakangnya. Kamu membuatku takut sampai mati. Oh, apa yang kamu lakukan? Meneliti tentu saja. Meneliti setiap hari. Apakah kamu benar-benar sibuk? Selain itu, kamu tinggal di kota Wangjing sekarang. Tidak ada musuh yang sama sekali. Dan keluargamu tidak perlu bergantung padamu untuk mempertahankannya. Mengapa kamu masih meneliti begitu keras? Ujar Omi. Wajah Qi Xueyun menuliskan. Apalagi yang harus saya lakukan? Misalnya, bicara tentang cinta. Bicaralah dengan siapa? Seseorang yang kamu suka. Tentu saja. Kamu tidak terlalu muda. Seseorang yang kamu suka. Tentu saja. Kamu tidak terlalu muda. Oh, benar. Aku berumur 28 tahun. Dan kamu.
Kamu terlihat seperti baru berusia 18 tahun. Wajah Qi Xueyun terlihat sedih karenanya. Omi berjalan dan tiba-tiba memeluk pinggang Qi Xueyun. Apa yang Anda lakukan? Kamu kesepian. Dan kamu tidak suka berada di sekitar orang. Dan kamu di sini setiap hari. Dengan semua ular dan semut ini. Itulah yang kamu pikirkan. Jangan bertanya. Di mana tempat tidurnya? Apa maksudmu? Omi menoleh dan melihat tangga di sebelahnya. Yang merupakan ruangan kayu kecil berlantai 2. Omi mengambil Qi Xueyun. Ah, Qi Xueyun menjerit. Apa yang Anda lakukan? Jangan bicara. Anda, dengan semua yang terjadi. Aku tidak tahan melihatmu sendirian dalam kesengsaraan seperti itu. Omi membawa Qi Xueyun ke atas. Meletakkan Qi Xueyun di tempat tidur dan dengan lembut melepas pakaiannya. Qi Xueyun hanya menatap Omi dan tidak melawan. Sekarang, dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia hanya mencintainya. Omi memandangi kulit putih lembut Qi Xueyun seperti tahu dan menyesal. Sangat memahami bahwa tubuh yang begitu indah terbuang percuma di lembah seperti itu. Hidung Qi Xueyun penuh dengan keluhan. Dan untuk beberapa alasan hanya ingin menangis. Omi mencium Qi Xueyun dalam satu gigitan. Dan Qi Xueyun merasakan gelombang panas yang tak terkendali meletus di dalam tubuhnya. Dengan tangan kosong memeluk leher Omi dan menjadi gila satu sama lain. Mereka berdua tidak mengucapkan kata pun. Sepertinya mengenang gairah baru saja alami mereka. Omi bersandar di kepala tempat tidur. Dengan lembut menyisir rambut Qi Xueyun. Qi Xueyun berkata, apakah kamu tidak takut mereka akan tahu? Oh, maksudmu Xiang Yun dan yang lainnya. Mereka tidak mungkin keberatan. Aku akan kembali dan memberitahu mereka bahwa mulai sekarang, kamu juga akan menjadi permaisuriku. Aku tidak tahan melihatmu kesepian dalam kesedihan seperti itu. Aku tidak peduli. Aku sekarang adalah kaisar di sekitar Yan Huang. Jangan, kamu tidak mau. Saya tidak suka memberikan banyak orang. Saya hanya lama. Ketika Anda memikirkan saya sesekali, seperti hari ini, datang dan kunjungi saya. Karaktermu, kamu benar-benar tidak bisa berubah. Yah, aku akan pergi padamu. Di masa depan ketika aku punya waktu, aku akan datang ke Deep Valley untuk menemuimu. Untuk menghibur hatimu yang kosong dan kesepian ini. Hahaha. Siapa yang kosong dan kesepian? Kaulah yang tidak tahu malu. Qi Xueyun berpura-pura marah dan menatap Omi dengan malu-malu dan lembut. Ngomong-ngomong, seberapa jauh kamu telah berkembang dalam seni beracunmu sekarang? Omi bertanya. Peracun tingkat 14. Ini sudah bagus. Omi memuji. Qi Xueyun mengajukan banding. Dibandingkan dengan Mu Qianjimu, aku lebih rendah dari langit. Kenapa kamu berbicara tentang Mu Qianyiku? Dia bukan milikku. Apakah kamu tidak menyukainya lagi? Tapi dia bukan milikku. Orang ini, Mu Qianji, sejujurnya, memang sangat kuat. Seni racunnya memang bukan sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Aku ingat, ketika IQ-ku merosot, di radius tanpa bulan, seorang master seni racun kelas 15 dimainkan olehnya. Pada saat itu, tingkat seni racunnya sangat dekat dengan kelas 16. Sekarang, aku khawatir dia telah mencapai tingkat seni racun tingkat 16. Mu Qianji berkata, aku benar-benar terlalu jauh darinya. Aku takut aku mungkin tidak akan mencapai ketinggiannya selama sisa hidupku. Omi menghibur. Mengapa repot-repot membandingkan? Jadi bagaimana jika Anda mencapainya? Jadi bagaimana jika Anda tidak bisa? Ini seumur hidup. Saya harap Anda memiliki kehidupan yang bahagia. Pergi keluar dan berbicara dengan orang lebih sering. Jangan selalu mengunci waktu Anda di dalam lembah yang tidak berpenghuni ini. Aku tidak menyukainya. Biarlah. Ngomong-ngomong, kamu harus datang ke makan malam malam ini. Bagus. Baiklah. Ayo kita lakukan lagi. Tidak. Hahaha. Setelah sekitar 1 jam, Omi meninggalkan lembah yang dalam. Qi Xueyun bangkit dan secara bertahap ke pintu masuk lembah. Jelas bahwa wajah Qi Xueyun lebih berwarna. Mungkin kenyamanan Omi membuatnya tidak terlalu membosankan. Atau memenuhi persyaratan. Ketika Omi kembali ke istana, hari sudah siang. Siang harinya, Omi akan pergi ke tempat Samira untuk makan siang. Sekarang Samira dan yang lainnya, masing-masing orang kecil masing-masing memiliki istana untuk ditinggali. Omi tiba di istana Samira, di mana Samira sedang kebetulan menjadi muridnya, Aishishi. Omi masuk sambil tersenyum. Omi, kamu di sini. Samira tampak bahagia. Mengajar muridku Aishishi sibuk menyembah. Lihat yang mulia. Tidak perlu sopan. Bangunlah. Aku tidak suka yang mulia. Bertemu senior Tang. Yah, kamu pergi berlatih di tempat lain dulu. Aku punya sesuatu untuk dibahas dengan tuanmu. Dimengerti, Aishi berkata. Seolah-olah dia sudah melihatnya.
Itu normal baginya untuk datang ke Samira untuk bermesraan dengannya setelah ditutup begitu lama. Dia mengerti. Samira tersipu dan melirik Omi. Apa yang terburu-buru di depan muridnya? Di malam hari, semua orang berkumpul untuk makan. Dan Qi Sueyun juga datang. Murid Simran, Zhang Jing, Xiao Rou semuanya datang. Zhang Jing dan Xiao Rou tidak melihat Omi selama 2 tahun. Dan ketika mereka melihat Omi, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan satu sama lain dan melihat dari waktu ke waktu. Omi merasa malu. Seolah-olah Omi memiliki semacam rahasia perselingkuhan dengan mereka. Omi tidak pernah berpikir untuk berselingkuh secara rahasia dengan mereka. Hari ini, Zhang Jing dan Xiao Rou, keduanya berusia 19 tahun, adalah gadis paling muda dan cantik di masanya. Sebaliknya, Simran duduk di sebelah mereka. Jelas tidak lagi seperti mereka. Penuh dengan kemudaan. Tahun-tahun itu tak kenal ampun. Saat itu di sekolah menengah Baiyun, baik Simran dan Liona sama dengan Zhang Jing dan Xiao Rou saat ini. Penuh dengan kemudaan. Namun, meskipun Simran dan yang lainnya akan terlihat jauh lebih tua dan lebih dewasa, mereka masih tidak bisa menghentikan kecantikan mereka. Tidak akrab dengan Zhang Jing dan Xiao Rou yang berusia 19 tahun. Yang hanya kekurangan suasana muda dan dinamis. Zhang Jing dan Xiao Rou. Dalam konvensi, mata mereka menyaksikan tulang-tulang Omi berputar-putar. Terutama Xiao Rou, yang hampir memegang insangnya di matanya. Mereka tidak melihat Omi selama 2 tahun. Mereka tampak sangat merindukannya. Dan sekarang ketika mereka melihatnya, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Omi tersenyum. Zhang Jing, Xiao Rou, bagaimana kamu belajar dari tuanmu? Zhang Jing sangat senang melihat Omi akhirnya melihatnya. Dan sibuk berkata, kembali ke senior. Kami semua bekerja keras. Ya, kakak dan aku tidak takut menderita. Omi berkata, Suaner, lebih baik kamu memberitahu kami tentang mereka. Simran tersenyum. Yah, Zhang Jing dan Xiao Rou sama-sama pekerja keras dan rajin. Tidak peduli apakah mereka berlatih seni bela diri atau teknik suara. Sekarang sudah 2 tahun. Seni bela diri mereka telah mengebor ke gerbang luar. Dan dalam hal teknik suara, mereka bahkan telah mencapai tingkat master suara kelas 4. Hahaha, ini sangat bagus. Teruslah bekerja keras. Ya, senior, Zhang Jing dan Xiao Rou sama-sama sangat termotivasi seperti penegasan Omi. Omi menoleh ke arah ICC dan bertanya, bagaimana kabarmu? Kembali ke senior Tang. Saya juga telah bekerja keras. Di bawah pengajaran guru. Saya sekarang telah mencapai Master Jiwa yang hilang kelas 6. Master Jiwa terpesona kelas 6 sekarang. Itu benar-benar sangat bagus. Sangat menjanjikan. Terus bekerja keras. Jangan mengecewakan Tuan. Iya, baiklah. 1 roti panggang terakhir semuanya. Sudah larut. Ayo kita semua kembali tidur. Semua orang minum 1 roti panggang terakhir dan kemudian bubar. Omi meminta Suaner, Xiang Yun, dan Su Meiqian untuk tetap tinggal. Mereka bertiga tahu bahwa mereka pasti akan bermalam di tempat Omi malam ini. Suaner Li berkata kepada murid-muridnya, Zhang Jing, Xiao Rou, kalian harus kembali dulu. Tuan, bagaimana denganmu? Aku tidak akan kembali malam ini. Don Omi punya sesuatu. Oh, baiklah. Kita akan pergi kalau begitu. Mereka berdua buru-buru pergi. Dan, agak canggung. Setelah berjalan keluar dari istana, mereka berkata, kakak, pengemis kecil itu telah meninggalkan tuan kita. Serta Tuan Xiang Yun dan Tuan Su Meiqian di belakangnya. Apa? Jangan hanya berbicara tentang orang dewasa. Hehe, suster. Hanya dengan santai berdiskusi. Katamu, pengemis malam kecil itu tidak berusaha pada saat yang sama. Pada saat yang sama. Ru kecil, Zhang Jing tersipu karena tajamnya. Kakak, kenapa terlihat seperti itu? Ru kecil, aku menemukan bahwa kamu menjadi najis. Apakah kamu pikir kamu sudah dewasa dan tidak bisa menahan kesepian lagi? Kak, orang tidak mau. Kamu tidak bisa menahannya. Kenapa aku tidak bisa? Baiklah, cepat kembali. Akan merepotkan jika guru mengetahuinya. Tuan dan Tang senior adalah suami dan istri. Kita junior tidak boleh memasak. Saya tidak membahas Saya hanya menyatakan. Mereka seharusnya tidak melakukan itu bersama-sama. Aku tidak marah padamu. Zhang Jing tersipu dan mempercepat langkahnya. Keesokan harinya, Omi bersiap untuk menuju Pulau Marsial. Namun, Omi tidak membawa semua orang bersamanya. Omi hanya membawa Xiao Meng bersamanya saat Xiao Meng menerbangkan kapal terbang. Xiao Meng terbang ke langit dengan kapal terbang dan langsung menuju Pulau Bela Diri. Di kapal terbang, Omi berkata, Xiao Meng, kamu berumur 25 tahun ini. Ya, 25.
Tetapi semua orang mengatakan bahwa saya melihat baru berusia 17 atau 18 tahun. Saudara Omi, Anda juga melihat seperti remaja yang lembut. Terutama setelah Anda makan begitu banyak harta dunia yang menakjubkan. Anda merasa seperti Anda telah mundur kembali beberapa tahun. Xiao Meng sepertinya sengaja mencoba mengubah topik pembicaraan tentang sesuatu. Dalam sekejap mata, aku sudah mengenalmu selama 10 tahun. Ya, itu benar-benar tidak diketahui. Aku juga beruntung memiliki saudara laki-laki Omi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memiliki Xiao Meng hari ini? Xiao Meng kamu juga berusia 25 tahun. Meskipun kamu masih muda dalam penampilan. Tetapi, namun juga, usianya adalah 25. Kamu juga harus mempertimbangkan pekerjaan hidupmu. Kakak Omi, apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu tidak muda. Kakak Omi, Xiao Meng mengira dia masih muda. Oh, Xiao Meng, selama ini, aku telah bertindak sebagai tuanmu dan saudaramu. Dan aku tidak peduli dengan peristiwa seumur hidupmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengawasi Anda untuk melihat apakah ada yang layak untuk Anda. Tetapi tentu saja, jika tidak ada yang layak untuk Anda tidak boleh menikah demi menikah. Kakak Omi, tidak perlu. Aku akan menangani sendiri urusan seumur hidupku sendiri. Selain itu, belum tentu setiap wanita harus menikah. Ada banyak wanita kuat di dunia ini yang belum pernah menikah. Xiao Meng, aku hanya ingin mengejar kekuatan. Sampai suatu hari, aku benar-benar tidak bisa berhenti bergerak maju. Maka melihat hal-hal konyol ini, Omi menghela napas. Tahun-tahun yang hebat. Sangat sia-sia. Sayangnya, wajah cantik Xiao Meng sedikit memerah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di dalam hatinya, aku khawatir dia tidak bisa menyebutkan orangnya lagi. Tapi, terus kenapa? Omi adalah kakak lelaki laki-laki dan peran ayah. Itu benar-benar menyakitkan. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya. Xiao Meng, dia tidak berani mengajukan permintaan untuk menjadi wanita Omiah. Segera, mereka tiba di Pulau Bela Diri. Hahaha, Kakak Tang, kamu di sini. Tuan Pulau, sejak perayaanku, sudah 2 tahun sejak kami berpisah. Ya, 2 tahun lagi. Berapa 2 tahun lagi yang tersisa dalam hidup saya? Satu persatu, mungkin 2 tahun. Itu tidak akan bertahan lebih dari 3-2 tahun. Kata penduduk pulau itu sambil menghela nafas. Tuan Pulau, Anda tidak memakan cacing kaisar. Omi, kamu terlalu naif. Aku sendiri sudah sangat tua. Makan cacing apapun tidak lebih dari terengah-engah anjing. Sekarang biarkan aku hidup selama hampir 4 tahun lagi. Berhenti penuh, aku khawatir aku masih memiliki paling banyak 3 atau 4 tahun lagi. Tuan Pulau, wah, setelah hidup di dunia ini begitu lama, aku benar-benar agak enggan untuk pergi. Tuan Pulau tersenyum. Omi hanya bisa menghela nafas. Kurasa Omi harus menutup pintu sekali atau 2 kali lagi. Dan dia tidak akan bisa melihat Tuan Pulau setelah dia keluar. Baiklah, Omi, kenapa kamu bebas membahasku hari ini? Hehe, Tuan Pulau. Sejak perayaan saya keluar setelah 2 tahun memetakan. Dan pukulan saya telah sedikit meningkat. Begitukah? Katakan padaku, sejauh mana niatnya tidak membunuhmu sekarang? Saya merasa itu seharusnya mencapai 200 tetes. Apa? 200 tetes? Tuan Pulau terkejut. Ada apa? Omi tahukah kamu bahwa di dunia ini, di puncak umat manusia, hanya ada 2 yang diakui mampu melebihi 100 tetes, yaitu Yang Guan dan Wan Fatian yang telah lama menghilang. Begitukah? Hehe, kalau begitu aku mencapai sekitar 200 tetes sekarang. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertarung dengan Yang Guan. Meskipun aku tidak yakin, tapi, itu pasti akan menjadi pertempuran. Dan bahkan, Yang Guan mungkin tidak bisa melawanmu lagi. Omi, kamu maju terlalu cepat. Haha, itu bagus. Kalau begitu aku akan secara resmi menantang Yang Guan. Aku ingin menarik napas seumur hidupmu. Oh, jika kamu akan menantang Yang Guan, maka lebih baik melakukannya sebelum terlambat. Jika tidak, aku khawatir anak ini, Yang Guan, akan tamat. Ada apa? Omong kosong. Tentu saja dia meninggal karena usia tua. Petugas yang hanya 8 tahun lebih muda dariku. Dia tidak memiliki cacing kaisar. Dan dia hampir berada di masa jayanya. Jangan menunggu dia mati. Tidak akan ada lagi tantangan. Tapi di mana aku akan menginstalnya? Sejauh yang aku tahu, petugas yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tuan Pulau berkata, kamu hanya perlu menyebarkan berita. Dia harus mendapatkan pesannya. Bagus. Kalau begitu aku akan membawa berita itu ketika aku kembali. Bubarkan sekarang. Jam berapa kamu akan berduel dengannya?
Kalau-kalau dia tidak mendapatkan beritanya, lebih disukai setengah tahun dari sekarang. Lalu setengah tahun kemudian, Omi langsung mencerai-beraikan kabar tersebut. Setelah setengah tahun, minta Yang Guan untuk pergi ke Sunset Cliff dan melawan Omi. Dan berharap semua orang akan membantu pengumuman beritanya sehingga Yang Guan akan segera mengetahui hal itu. Berita itu telah tersebar ratusan postingan. Dalam keadaan normal, Yang Guan bisa mendapatkan berita itu, asalkan dia belum mati. Omi berada di Pulau Bela Diri, bermain catur dengan Master Pulau dan berbicara tentang seni bela diri, tanpa kembali ke ibu kota. Sebulan kemudian, berita bahwa Omi telah menyebar ke seluruh dunia, kecuali Kekaisaran Malam Kegelapan di ujung barat. Wilayah malam gelap jarang berkomunikasi dengan dunia luar, dan kerajaan ini sangat kehabisan darah sehingga semua kerajaan juga tidak ingin berhubungan dengan mereka. Jauh di dalam salah satu gua, gua ini telah diukir dari rumah gua seluas beberapa ratus kaki persegi. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Pada saat itu, serangkaian batuk datang dari gua. Sepertinya berasal dari seorang lelaki tua. Batuk-batuk, batuk-batuk. Orang tua ini tidak lain adalah Yang Guan. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, di bawah gunung akhir surga, Yang Guan saat ini merasa sangat dekaden. Sama sekali tidak memiliki momentum muluk hari itu ketika dia telah menamparkan tuan pulau beberapa ratus meter ke atas. Tetapi sebaliknya semacam postur yang sakit-sakitan. Fiu, orang tua itu mengangkat kepalanya dengan wajah pucat. Batuk sedikit darah dari telapak tangannya. Dan rambutnya berantakan. Seseorang benar-benar tidak percaya bahwa dia adalah pejabat yang terkenal. Pada saat ini, bagian luar berlari dalam seorang lelaki tua berusia sekitar 78 tahun. Lelaki tua ini hanya alam persatuan yang terlambat. Lelaki tua ini adalah satu-satunya murid Yang Guan. Sayangnya, meskipun Yang Guan sangat kuat, muridnya biasa saja. Tuan, guru, apa itu? Yang Guan berkata dengan lemah. Orang tua itu melihat bahwa penumpang sakit parah dan sibuk berkata, "Tuan, saya mendapat kabar." "Apa secara keseluruhan denganku?" Yang Guan sepertinya tidak tertarik. Dia sudah sangat tua. Dan dia tidak lagi setengah tertarik pada dunia. Siapapun yang melangkah ke puncak, seorang jenius hebat muncul di suatu tempat. Atau misalnya, siapapun yang datang untuk mati pada hari besar hidupnya saat itu. Pria itu mencapai usia ini. Seolah-olah matahari akan terbenam. Bagaimana mungkin dia masih memiliki mood untuk melihat keindahan dunia? 2 tahun yang lalu, Yang Guan juga mengetahui bahwa Omi telah melangkah ke puncak. Tapi sayangnya, dia tidak setengah tertarik. Jadi dia tidak muncul di perayaan Omi. Murid Yang Guan berkata, "Guru, kali ini benar-benar tentang Anda." Mengatakan, "Tuan, apakah Anda masih ingat Omi yang melangkah ke puncak 2 tahun lalu? Omi ini sangat bagus. Dan perayaan pada itu, dia bersinar terang. Mengalahkan upaya gabungan dari Raja Bela Diri Bulan dan Master Gerbang Akhir Surga. Seorang anak berambut kuning. Jika dia tidak cukup beruntung untuk mengambil harta karun keajaiban dunia, bagaimana dia bisa begitu bebas?" "Tuan, saya menerima kabar bahwa sebulan yang lalu, Omi mengumumkan kepada dunia luar bahwa setengah tahun. Pada hari XX setelahnya, di Sunset Cliff, aku ingin bertarung melawanmu." "Hahaha, hahaha." Yang Guan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, petugas yang bersinar. "Sejak kapan saya, petugas yang menjadi objek yang harus diprovokasi semua orang? Bulan lalu, saya hanya terluka parah oleh seorang jenius yang baru bangkit dari wilayah malam gelap. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa sebelum luka saya sembuh, yang baru bangkit dari wilayah Yan Huang akan datang untuk memprovokasi saya lagi. Hahaha, hahaha. Apakah saya, Yang Guan, benar-benar tua? Dunia ini, apakah ini benar-benar bukan lagi milikku? Hahaha, hahaha." Yang Guan tertawa sedih. Ada semacam kesedihan karena luka lama belum sembuh dan luka baru telah ditambahkan. Begitu dia berada di dunia ini. Betapa agungnya. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak patuh? Itu adalah waktu mereka. Sekarang, desah karena usia tua. Matahari terbenam. Orang-orang muda terus melampaui. Tampaknya, tidak dapat lagi menemukan waktu mereka. Sungai yang setelah gelombang melaju ke depan. Sebelum gelombang melesat di pantai. Suasana hati. Anda dapat membayangkan kehilangannya. Bulan lalu, Yang Guan dikalahkan dan terluka parah oleh seorang pemuda kuat dari Kekaisaran Malam Gelap. Pemuda dari Kekaisaran Malam Gelap itu bahkan belum berusia 30 tahun. Orang muda yang kuat ini terdengar sebagai matriark baru menguasai Malam Gelap. Dan dia telah membunuh matriark sebelumnya. Mantan keempat di dunia. Matriark Night Luo. Yang telah meninggal. Oleh matriark Nocturnal Luo yang baru itulah Yang Guan terluka parah.
Matriark baru ini juga seorang muda dan kuat yang baru saja melangkah ke puncak setahun yang lalu. Dan bahkan lebih haus darah dan brutal dari matriark sebelumnya. Setelah terluka parah oleh ibu malang Luo yang baru, Yang Guan telah menyia-nyiakan hidupnya sebelum melarikan diri kembali. Dan setelah melarikan diri kembali, seluruh tubuh Yang Guan menjadi sangat tertekan, menyebabkan dia batuk di malam hari karena luka lamanya tidak pernah sembuh. Murid Yang Guan berseru, "Guru, Anda harus bertahan. Hanya saja Anda dikalahkan oleh seorang wanita muda Night Luo. Mengapa repot-repot? Memang benar bahwa Anda adalah yang kedua di dunia pada masa lalu. Tetapi sekarang bukan lagi waktu Anda. Akan terus-menerus ada orang muda dan kuat yang bangkit. Mengapa Anda begitu keras kepala?" Terisak. Fiu, Yang Guan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak, saya tidak akan kalah. Fakta bahwa saya dikalahkan oleh Ibu Malam Luo yang baru tidak akan mencapai telinga dunia. Saya akan menyatukan diri. Saya akan bertarung dengan Omi. Saya akan memberitahu semua orang bahwa saya, Yang Guan, akan menjadi yang terkuat sampai akhir hidup saya. Aku, Yang Guan, pasti legenda dunia ini. Tuan, abaikan saja tantangan Omi dan jaga kesehatanmu. Jika tidak, kamu akan mencapai batas besarmu lebih cepat lagi. Wow. Tidak mungkin. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan kilatan cahaya. Aku harus memulihkan esensiku dalam waktu 6 bulan. Aku akan mengalahkan Omi. Aku tidak akan pernah membiarkan dua junior muda mengalahkanku secara berturut-turut. Tidak pernah. Petugas yang berkata pada akhirnya, hampir serak. Dia dan Omi, termasuk Mother Night Luo yang baru diangkat dari Kekaisaran Malam Gelap. Keduanya terpisah 100 tahun. Perwakilan luar biasa dari dua era. Dan duel antara Yang Guan dan Omi adalah kontes antara dua era. Sayangnya, Yang Guan terlalu tidak puas. Di dunia ini, para jenius dari generasi yang lebih tua akan mati cepat atau lambat. Dan Omi dan para jenius kuat lainnya dari generasi baru akan menjadi penguasa dunia ini. Di Martial Island, Omi tidak hanya menemani Island Lord bermain catur, namun terkadang mereka berdua juga akan melakukan sesi sparring. Sayangnya, Island Lord sama sekali tidak lagi cocok untuk Omi. Omi mengingat batu kenangan itu di Dungeon of Martial Island. Suatu hari, Omi tidak punya hal lain untuk dilakukan dan kembali ke Dungeon yang sangat dekat. Omi sangat kecewa karena tidak ada klan di dunia ini. Jadi jika dia bisa memasuki batu memori dan berbicara dengan klan kekuatan batu memori. Bahkan jika itu hanya untuk melihatnya, itu mungkin membantu Omi terus meningkat. Meskipun Omi sudah memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menang melawan Yang Guan, tetapi siapa yang tidak suka menjadi lebih kuat? Selain itu, Yang Guan bukanlah yang terkuat di dunia. Dan yang lebih kuat darinya adalah 10.000 Fatian dan beberapa binatang buas di puncak permainan mereka. Omi berdiri di kota bawah tanah dan berteriak, "Hei, Senior Siling, bisakah kamu mendengarku?" Senior Siling, Omi berteriak untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada jawaban yang sama sekali. Saat Omi hendak meninggalkan Dungeon, tiba-tiba, pusaran hitam muncul di depan Omi, seperti lubang hitam. Omi tahu bahwa pasti roh batu dari batu ingatan yang mendengar tangisannya. Omi ragu-ragu dan konstruksi kepusaran air hitam itu. Pada saat yang sama, sebuah suara segera datang dari telinga Omi. "Apa yang kamu cari untukku?" "Itu adalah roh batu dari batu memori." "Ah, Senior Siling, kamu benar-benar mendengar teriakanku. Aku hanya mengambil kesempatan, ya. Hei, aku melakukan perjalanan ini untuk masuk. Dan kesadaranku masih melekat pada tubuh Zhang San," ujar Omi. "Hanya saja aku melakukannya dengan sengaja. Terima kasih, Senior Siling. Baiklah. Aku juga bosan sebelum aku menjagamu. Apa yang kamu cari untukku?" "Batu ingatan telah diam. Tidak ada gunanya kamu masuk." Omi melihat sekeliling. Itu masih ruangan yang sama dari terakhir kali batu mengingat itu diam. Yaitu, Omi, Lu Yuanqi dan Ziyue sedang sarapan. Lalu, saat mereka makan, diam mereka. Dan saat ini, baik Lu Yuanqi dan Ziyue masih dalam posisi yang sama ketika mereka masih tidak bergerak. Seolah-olah itu adalah patung lilin yang sangat nyata. Omi tampak sedikit sedih. "Katakan, apa yang kamu cari untukku?" Omi agak malu dan berkata, "Senior Siling, di duniaku itu, tidak ada alam Zongxi. Aku ingin melihat apakah aku bisa menembus dengan pembangkit tenaga listrik alam Zongxi atau bahkan bertarung di batu memori." "Batu memori telah diam. Permintaanmu tidak dapat dipenuhi." Tidak perlu membuka seluruh batu memori dengan baik. Cukup buka kunci batu memori di mana saja. Biarkan saja ada kesempatan untuk berhubungan dengan alam leluhur. "Aku akan pergi. Terima kasih Senior. Senior terima kasih." "Tidak perlu. Aku hanya sedikit bosan.
Tapi hanya sekali. Batu ingatan itu tidak memiliki cukup energi lagi. Jika aku bahkan tidak tahu berapa lama aku bisa ada, aku tidak akan menggunakan kematianku untuk menyelesaikannya dengan apapun. Dimengerti. Detik berikutnya, Omi merasa sementara seperti, dan tiba-tiba kesadarannya meninggalkan tubuh Zhang San dan memasuki tubuh orang lain. Omi melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di rumah keluarga kaya, dan dia saat ini berdiri di kamar kerja seorang gadis, di mana seorang wanita cantik yang diam di tempat tidur menatapnya dengan kaget. Yang pasti itulah yang terjadi pada hari keheningan. Pada saat itu, Dao berkata, kamu akan melakukan kontak dengan orang yang kuat dari alam leluhur. Dan aku telah mengatur satu orang untukmu sekarang. Hanya saja, itu hanya selama 15 menit. Oh, kalau begitu kamu akan tetap menghubungi aku. Siling berkata, kamu saat ini berada di tempat bernama Wang Yangfu, identitasmu. Kamu awalnya adalah seorang penjaga di Wang Yangfu. Karena putri kepala Wang Yangfu secara alami cantik, kamu berkembang ketamakan. Jadi suatu hari Anda memanfaatkan kenyamanan menjadi penjaga untuk memasuki kamar putri tuan rumah dan memperkosanya. Akibatnya, tuan rumah tiba dan Anda panik dan keluar jendela untuk diri. Tetapi pada akhirnya, Anda dibunuh oleh tuan rumah. Orang yang sekarang Anda lampirkan adalah penjaga yang sama yang memperkosa putri tuan rumah. Ah, Omi tercengang. Dia sekarang agak mengerti pemandangan saat ini. Kecantikan yang ketakutan di samping tempat tidur adalah putri dari tuan rumah. Senior Siling. Jadi apakah saya sekarang sudah selesai memperkosa? Atau apakah saya tidak memperkosa? Don Omi bertanya. Siren berkata, akan memperkosa. Apa? Itu berarti aku akan pergi ke sana dan memperkosa wanita itu ketika kamu membuka kenyamanan di tempat ini nanti. Atau apa? Tidak mungkin. Mengapa kamu mengatur skenario seperti itu untukku? Kamu adalah orang yang mengatakan kamu ingin melakukan kontak dengan klan. Kamu melanjutkan seperti yang semula kamu lakukan. Dan dalam waktu sekitar 1/4 jam, tuan rumah akan tiba dan membunuhmu, sehingga kamu dapat melakukan kontak dengan klan. Kalau begitu, biarkan kamu membiarkan waktu berlalu sampai penjaga asli selesai memperkosa dan kemudian membiarkan kesadaranku merasukiku. Tidak bisa. Kenapa? Karena saat Anda masih diperkosa, penguasa rumah sudah ada di sini. Dan ketika dia tahu, Anda akan hidup kurang dari 3 napas. Dalam 3 napas, Anda tidak akan mengalami apapun. Yah, apakah Anda ingin mengalaminya? Jika kamu tidak menginginkannya, keluarlah. Baiklah. Baiklah. F** harus menjadi orang jahat untuk sekali. Saat itulah ruang itu terurai. Jangan. Jangan datang ke sini. Wanita cantik di kepala tempat tidur berteriak. Menurut aslinya, Omi merasuki penjaga ini dan mempersenjatainya dengan kuat. Sekarang Omi dirasuki. Omi harus kuat juga. Jika tidak, bagaimana tuan rumah akan datang untuk menguburkannya? Dan bagaimana Omi akan mengalami kekuatan alam leluhur tanpa membunuhnya? Kapten Xiao, jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan mengampuni kamu. Itu, Omi tersenyum sambil berkata, Nona, kamu benar-benar sangat cantik. Sayang sekali kamu dimanjakan oleh seorang penjaga. Apa katamu? Oh, tidak ada. Kapten Xiao, keluarlah. Bagaimana mungkin? Hahaha, Omi menerkam wanita itu dan melemparkannya ke tempat tidur. Lalu dengan suara wanita yang tidak diinginkannya, Omi tanpa daya melakukan sesuatu yang membuat para dewa dan manusia marah. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba, aura pembunuh yang kuat datang dari luar. Omi tahu bahwa tuan rumah akan datang. Omi tidak memiliki pakaian dan melompat keluar jendela. Dan penjaga aslinya, sekitar 3 napas kemudian, dibunuh oleh tuan rumah. Omi menghitung waktu dalam diam. Dia ingin melihat siapa yang kuat, dibandingkan dengan penjaga aslinya. 1 napas, 2 napas, sentuh, tiba-tiba. Omi merasakan serangan telapak tangan yang kuat datang dari belakang. Tamparan. Yubu Omi hancur. Kesadaran Omi langsung kembali ke tubuh Zhang San sebelumnya. Sial. Senior Siling. Aku benar-benar terlihat sampai mati dalam 2 napas. Aku bahkan tidak punya waktu untuk merasakannya. Omi berkata. Omi menekankan. Dia tidak memiliki perasaan untuk ranah klan selain merasakan kesenangan dari wanita Qiang itu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kamu hanya tahu bagaimana menikmati wanita itu sekarang. Senior Siling. Lagi pula kamu sudah masuk. Bisakah kamu membiarkan aku datang lebih sering? Berapa kali kamu ingin datang? Senior. Kamu yang bertanggung jawab. Lupakan saja. Aku akan memberikan 10 pengalaman. Terima kasih, Senior. Detik berikutnya. Omi kembali ke ruang sebelumnya. Lalu tidak ditanamkan. Jangan datang. Dao yang cantik itu. Hehehe.
Jika kamu tidak menginginkannya, itu berarti kamu menginginkannya. Omi tersenyum dan berjalan. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.